Yes. Oke. Ya, monggo. Udah? Ya. Nama siapa ya, Pak? Pak Bangun, Pak Bangun. Asal mana, Pak? dari Nusa Wungu. Iya. Cilacap. Oh gitu ya, Pak? Iya. Mohon, Pak, Bapak ikut HI itu kenapa, alasannya apa, Pak? Kok anaknya diikutkan brand Acceleri, Pak? Alasan saya itu pingin anaknya itu akhlaknya nggak seperti biasanya. Yang tadinya susah disuruh, saya alhamdulillah jadi penurut, Pak. Gitu ya. Gitu, iya. Nah, itu perubahan yang signifikan apa, Pak? Jadi setelah diikutkan brand Acceleri ini, yang paling Bapak merasa manfaatnya itu apa, Pak? Manfaatnya itu bagi saya itu tadinya anak saya yang pertama saya ikutkan yang anak pertama. Iya. Anak pertama itu saya ikutkan SMA kelas 3 kan sekarang. Iya. Yang namanya SMA apa ya, Pak? Yang namanya Ekawati, Eka panggilannya. Iya, iya. Yang panggilannya itu awalnya itu saya ingin coba-coba yang anak pertama itu Eka dulu. Iya, iya. Nah, setelah saya ikut coba di waktu itu ada event di itu benteng Pandember di Gombong. Oh iya. Nah itu Eka saya ikutkan. Saya pikir kan di situ kan hipnotis. Saya pikir, Oh, gitu. Iya, iya. saya pikirkan itu doa-doa. Oh, Saya gitu, pikirkan iya, iya. itu jampi-jampi. Iya, iya. Saya pikirkan itu orang nggak tahu ya namanya. Iya, iya. Orang tahu ya saya punya feeling pribadi sama istri saya itu Mbak Sanu tuh kayak gitu. Oh, gitu, iya, iya. Jadi Mbak Sanu kayak gitu. Saya pingin coba anak saya masukkan. Setelah Oh, saya gitu, iya. masukkan, Saat itu anaknya duduk di bangku sekolah apa, Pak? sekolah SMA IPA Oh iya, iya. di SMA 1 Sumbio. Oh iya. Nah, setelah saya masukkan hasil dari Gombong itu, anak saya itu sekarang yang tadinya nggak punya ranking, sekarang udah jadi ranking 3 Oh gitu ya. di antara yang lain-lain IPA. Dan sekarang dia itu Kakang Bekayu Banyumas juga mendapat 30 besar. Nah, Ikut dari Kakang Bekayu Oh gitu ya, ya. Banyumas. Iya. Event Kakang Bekayu lah kan Iya, ada iya, itu. betul. Nah, terus lagi dia ikut lagi event pramugari, alhamdulillah ya masuk dari 300 peserta menjadi 3 yang katut. Oh, dari Dua. pendaftar 300 Dari seluruh Indonesia, 2 yang katut Iya. termasuk anak Bapak. Itu undangan, itu jalur undangan. Iya. Dari flag itu langsung undangannya dikasih, itu panggilan undangan namanya Eka. Terus setelah saya ikutkan itu alhamdulillah katut. Oh gitu ya. Nah setelah itu senang saya lagi itu, saya bukan promosi nih loh, ini benar-benar nyata, ini Iya, benar-benar betul. kisah nyata anak saya. Iya. Saya punya anak 3, tapi Iya. yang saya ikutkan anak pertama. Iya. Karena anak kedua Mbak Sanu, Iya. ya saya cobakan dulu, ini percobaan ini Iya, anak iya. saya yang pertama, Iya. yang anak SMA. Nah setelah pramugari itu, terus ada event lomba-lomba, terus sekarang dia malah tadinya nggak musik ya, tentang musik. Itu saya cuma kasih kunci drumnya ini apa Pak, simbal ini apa Pak, oh simbalnya ini kuncinya kayak gini, terus gitar itu, oh ya itu betul kunci C itu kunci itu. Nah, terus kalau organ keyboard gimana bunyinya Pak, oh ya kayak gitu, kalau langsung kayak gini bisa gitu, bisa. Pokoknya kunci-kunci yang fish jangan dulu lah. Iya, iya. Yang kunci yang enak-enak aja. Sekarang iya Pak, sudah dipanggil sama grup Kinaton Band Luar Cilacap Pak. Luar Jadi biasa. alhamdulillah grup Kinaton itu yang dimotori sama produser Pak Guntur Daun itu memanggil anak saya itu waktu itu di pesta bos pertamanya itu namanya Pak Gabel. Jadi bos pertamanya namanya Pak Gabel itu lihat Eka itu ditanya bisa urgent apa enggak, biar keyboard apa enggak. Itu Kinaton tuh kurang 1 keyboard. Iya. Ya insya Allah Pak, mudah-mudahan. Terus saya bilang sama Kak, apa kamu bisa Kak? Loh kamu di rumah aja tuh pegang ordernya cuma kayak gitu Kak. Ya Pak, mudah-mudahan berkat konsentrasi PAI Pak, mudah-mudahan Pak. Itu dikasih 3 lagu, dicoba 3 lagu. Lagu dari grup Kinaton sendiri yang sudah rekaman, yang sudah masuk kaset. Iya, iya. Kasih 3 lagu, Eka cuma disuruh dengerin lewat HP. Iya. Saya pakai jam set. Lagu pertama, lagu kedua yang judulnya Rapuh, yaitu yang judulnya apa lagi tuh, bapaknya lupa lah. Iya. Itu alhamdulillah di pesta perkawinannya anaknya
bos Pertamina nama Pak Gabel. Iya. Pak Gabel itu asal dari Sulawesi Utara, Manado. Iya, Pak iya. Gabel itu anak saya diatungi jempol sama vokalis dari band Inaton itu. Oh, iya, iya, iya. Ya saya kan sedikit suara keyboardnya itu kok mirip-mirip kayak orang yang pintar, kayak Oh, udah gitu ya. lama latihan. Iya, Padahal iya, latihannya cuma pernah dengerin musik Iya, iya. berapa menit lah, satu lagu berapa menit lah, itu hitung aja. 3 lagu lah kayak gitu. Alhamdulillah itu sampai selesai acara nikahannya itu, Kak diamplopin 600.000 per lagu 200. Itu saya tolak, saya kembalikannya 400. Kenapa? Anak saya udah dimasukkan ke grup Inaton band yang sudah kenal di Kabupaten Cilacap. Saya sudah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ingose anak desa seperti saya ini sebagai orang tuanya, saya merasa bangga punya anak yang seperti itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya merasa terharu sekali bahwa anak saya itu anak orang desa bisa membanggakan orang tua, walaupun akhlaknya tok. Akhlaknya tok pun saya bahagia sekali. Amin. Untuk kedepannya yang lain, saya nggak muluk-muluk. Iya. Anak saya tuh pengen akhlak yang mulia. Subhanallah. Apa kata Allah itu ya, mudah-mudahan Amin. bisa. Ya syukur sekali kalau anak saya itu di samping akhlaknya ya karirnya mudah-mudahan Allah ijabahi. Amin. Amin. Itu kesenangan saya seperti Amin. itu. Amin. Mudah-mudahan dalam event-event PAI selanjutnya saya mohonkan kepada segenap panitia-panitia kedepannya, tolong dibina kalau di rumah, jangan cuma dibina kalau di PAI-nya toh. Jadi bukan berarti sebagai panitia, sebagai gurunya di PAI itu ya jangan cuma itu sebatas di PAI-nya, tapi di rumah orang tua juga harus menjaga. Contohnya tentang kata-kata, kalau ngemailin kepada anaknya itu jangan sampai ngucap yang bodoh dan sebagainya. Itu anaknya nelangsa sekali. Jadi jangan sampai anaknya itu dibilang yang negatif lah. Itu pesan saya. Dan selanjutnya untuk BAI mudah-mudahan bisa tetap eksis dan saya bisa bangga karena anak saya yang 3. Nah setelah Eka itu sudah selesai dari BAI itu, 1 bulan berikut anak saya yang nomor 2 saya ikutkan dengan anak yang nomor 3. Anak saya nomor 2 itu kelas 6 SD perempuan, yang nomor 3 kelas 5 SD laki-laki. Saya ikutkan, tadinya cuma ngintip-ngintip dok, ngintip-ngintip lewat jendela, kepengin banget ikut seperti kakaknya, tapi bapaknya nggak punya uang. Akhirnya bulan ke depan saya utang-utangin pada saudara dan bisa ikut, alhamdulillah. Setelah itu saya bangga bisa mengikut anak saya langsungkan di Batu Raden bulan lalu. Setelah saya ikutkan anak saya yang nomor 1, memang atas dasar memang rankingnya tetap ranking 1, tapi saya pribadi bukan masalah pinternya, saya kepengen anak yang nomor 2 itu juga seperti anak yang nomor 1. Begitu juga yang nomor yang nakal banget, bandel, males, karpet dewek, bingstrung dablek, itu yang nomor 3. Kalau anak yang nomor 2 pendiam tapi badannya kurus terus, kecil anaknya. Saya takut kan nanti kalau SMP udah kelas 6, kalau SMP kan kecil terus, nanti kalau ngacung mana kalau dia ini pak ya, nggak kelihatan karena paling kecil sendiri. Saya kasihan itu. Yang mudah-mudahan lewat PKI badannya bisa menjadi lebih besar lah, nggak lebih tinggi lah, biar kalau rebutan ngacung pelajaran itu dia bisa menang karena nggak kelihatan tangannya kalau pendek. Jadi bapak awalnya nggak percaya pak? Awalnya saya nggak percaya sama sekali. Iya, awalnya saya nggak percaya sama sekali. Karena apa? Karena takut saya tuh satu hipnotis. Iya. Tapi kenyataannya enggak. Waktu itu
atas dasar kiai itu waktu yang ngikuti cucunya itu, waktu digombong itu ngucap sampai saya nggak nyangka Pak, itu kain yang merah itu ada spiritnya atau ada apanya itu Pak? Saya tanya Mbak Kiai itu yang nungguin cucunya sama-sama waktu bareng sama Eka dulu waktu di Gombong. Kiai itu raba itu kainnya itu, terus dia secara jarak jauh orang rasa syukurnya tinggi itu Kiai itu. Kiai itu sama-sama kayak saya itu lagi nunggu cucunya dia. Kalau saya nunggu anaknya. Terus Mbak Kiai itu dia feeling pakai rasa syukurnya dia Ta'ala, dia bilang alhamdulillah ini bersih ini Pak. Ini kainnya nggak ada wiridnya, nggak ada jin, jampi-jampi dan sebagainya, bersih itu Pak. Ini memang benar-benar orang gak senam otak ini Pak. Terus itu dipegang nggak jarak jauh dihipnotis, nggak ada itu nilai hipnotisnya. Kalau saya baca Pak dari jarak jauh secara syukur saya Pak, memang tenun Mbah ya itu dari situ saya percaya sekali bahwa BAI itu tanpa embel-embel hipnotis, jampi-jampi, wirid, terus dipegang, terus dipelet dan sebagainya, itu tidak sama sekali. Jadi kalau menurut saya BI brand itu suatu event yang memang benar-benar senam otak untuk memaksimalkan daripada otak, mau pakai jalan senam-senam seperti olahraga tangan mata yang saya lihat sendiri, dan rasa syukur pada Tuhan ya apapun agamanya lah, itu rasa syukur pada Tuhan apapun agamanya, tidak mengenal agama Islam tok, tidak mengenal Kristen tok, ini semua kalau menurut saya ini skup nasional daripada event BAI yang saya rasakan. Karena kalau ada peserta yang lain dari Islam juga itu sebagai gurunya itu pasti memasukkan suatu yang tidak memihak kepada suatu keimanan. Semuanya itu berdasarkan digariskan kepada kenasionalan seperti negara NKRI, seperti negara Indonesia itu tidak mengenal fanatisme tapi nasionalisme lah dalam artian seperti Bapak berarti itu. Setelah ikut pelatihan benar-benar merasakan manfaatnya Pak ya, dari manfaatnya akhlaknya, kecerdasannya semakin bertambah, semakin membaik Pak ya. Ya memang seperti itu yang saya rasakan. Kalau selanjutnya yang dengan anak nomor 3, kalau yang anak nomor 3 itu yang namanya Farhan, itu anak laki-laki yang paling ya kalau boleh saya bilang akhlaknya ya subhanallah lah kayak gitulah. Tapi setelah BI ini saya bukan promosi tapi nyata itu anak yang nomor 3 itu tadinya ranking 8, 9, paling mentok ya 8, 9, 10, 8, 10 dari kelas 1 sampai kelas 5 sekarang. Kemarin ulangannya itu mendapatkan rating langsung ranking 2 setelah saya ikutkan di Batu Raden bersama kakaknya yang nomor 2. Dan lebih bagian akhlaknya gimana Pak? Iya. Untuk perubahan akhlaknya gimana? Akhlaknya itu yang tadinya itu sembayang Mas Farhan sembayang. Iya Pak, pakai nantinya itu bisa 1 jam sampai 2 jam. Tapi setelah ikut BAI itu nantinya itu 1 menit aja langsung ngambil sarung, langsung ngambil kupluk, langsung berangkat masjid. Itu kalau maghrib saya nggak pernah nyuruh anaknya untuk sembahyang di masjid. Setelah BAI kok tahu-tahu dia kemana ini anak-anak ini, mari mereka berangkat ke masjid apa sih, sembahyang maghrib sama ngisa, mungkinannya sama ngaji mbok, katanya BAI kayak gitu. Setelah saya tagih masjid betul lagi sembahyang maghrib sama menunggu ngaji sampai isya. Ya alhamdulillah ya kayak gitulah. Anak saya semua itu yang saya senang itu perubahan akhlaknya lah, terutama kebenarannya menuju akhlak baik itu yang saya paling senang. Kepandaian dari kemandiriannya, dari akhlak dan pribadinya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari BAI tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena BAI yang seperti itu yang saya bangga. Akhlak syukur pisan,
cerdas, alhamdulillah. Syukur pisan mandiri, alhamdulillah. Yang penting satu akhlak. Berarti kalau ini menurut saya. yang tadi Mbak siapa yang perempuan yang di Jepang ini yang diterima di Jepang sama Garuda ya? Di penerbangan. Ya, Penerbangan. iya, di penerbangan sama itu. Tapi Subhanallah. yang di Jepang bingung karena apa? Nanti mau bikin inilah, mau bikin paspor, mau bikin kartu kuning, mau bikin cari tempat kos di sana. Berarti tadi Memang kuliahnya kan gratis. Oh gratis Pak. Tadi Bapak sampai saya tertarik bahwa sampai dilakoni utang-utang itu bener-bener gitu ya Pak? Sampai dilakoni gitu Pak, utang-utang itu ya Pak? Iya Sampai betul. untuk memberangkatkan 3 anaknya itu Pak ya? Iya betul. Subhanallah. Ya untuk sementara gitu aja Pak. Dengan Bapak siapa ya? Bapak Bangun Ginoga Dari Nusa Wungu, Cilacap. Bapak Bangun, saya ucapkan terima kasih. Bapak memberikan manfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan testimoni ini akan bisa bermanfaat untuk orang yang belum percaya, belum yakin bahwa ini adalah kisah nyata dan ini tidak direkayasa. Bapak kenal saya enggak Pak awalnya? Tidak. Tidak Bapak, jujur Pak ya, bahwa Bapak belum kenal sama sekali Pak ya. Ya Allah. Ya, saya sengaja membuat testimoni supaya untuk meyakinkan saya pun ingin meyakinkan kepada teman-teman bahwa perubahan akhlak mulia itu jauh lebih penting dari segala-galanya Pak ya. Ya amin. Terima kasih Pak Bangun, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Bangun. Amin. Ya.